Oseng tongkol pete lombok ijo, ini masakan yang bikin nostalgia, bikin flashback ke zaman dulu masih kecil, sangat sederhana sekali. Cita rasa tradisional masakan tempo dulu, enak dan nyaman di lidah. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya? Di episode ini Dapur Cantik akan membuat oseng tongkol pete lombok ijo. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus sampai nanti selesainya. Di meja ini sudah ada 1 ekor ikan tongkol segar yang sudah dikukus ya teman semua, untuk membuat oseng tongkol pete lombok ijo. Ikan tongkolnya saya akan bersihkan dari duri-durinya ya teman semua. Kepalanya saya buang saja, tidak saya pakai. Ikan tongkolnya ini cukup besar ya teman semua. Jadi saya potong menjadi 2 karena kukusannya tidak cukup kalau tidak dipotong dulu ya. Nah, ini ada duri besar di tengahnya. Kemudian juga masih ada duri-duri yang lain ya teman semua. Panjang-panjang sekali karena ikannya besar. Durinya juga seperti ini, panjang-panjang, besar-besar. Oh, dan banyak sekali. Saya akan buang semua duri-durinya ini. Ikan tongkolnya sudah saya bersihkan dari duri-durinya semua ya. Jadi tinggal dagingnya saja. Ini akan saya suwir-suwir ya teman semua. Disuwir-suwir kasar saja, agak sedikit besar-besar gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau mau disuwir-suwir lebih kecil-kecil ya boleh-boleh saja ya teman semua. Saya suwir-suwir semuanya sampai habis. Ikan tongkolnya saya goreng dulu ya teman semua. Tapi sebelum masuk ikan tongkolnya, minyaknya ini akan saya kasih tepung terigu ya, secukupnya saja. Ini supaya nanti kalau ikan tongkolnya digoreng, minyaknya tidak meletup-letup ya teman semua. Diaduk-aduk dulu sampai merata. Ini sudah tercampur rata, saya akan masukkan ikan tongkolnya yang sudah disuwir-suwir ya. Tentunya nanti sambil dibalik-balik ya. Digoreng sampai kecoklatan ya teman semua. Minyaknya aman saja ya teman semua, tidak meletup-letup, bisa dilihat karena tadi sudah dikasih tepung terigu. Sekarang saya balik-balik ya ikan tongkolnya. Sudah cukup ya ikan tongkolnya, sudah kecoklatan. Jangan sampai kering ya teman semua, nanti alot ikan tongkolnya. Sekarang saya akan angkat dan ditiriskan dulu. Selanjutnya saya persiapkan dulu ya semua bahan untuk bumbunya oseng tongkol pete cabai hijau ya. Ini ada 2 macam, bawang merah dan bawang putih. Kedua bahan ini cukup diiris-iris saja seperti ini ya. Jadi tidak diulek ataupun di blender, cukup diiris saja. Sesuai judulnya, oseng tongkol pete lombok ijo. Ini lombok ijonya cukup banyak ya teman semuanya. Saya iris serong-serong saja seperti ini ya teman semua. Lombok hijau ini atau cabai hijau bukan hanya warnanya yang cantik ya, tapi memang rasanya ini khas. Jadi membuat oseng tongkolnya nanti rasanya pasti enak, pasti sedap ya. Sekarang saya mulai masak oseng tongkol pete lombok hijau ya. Saya tumis terlebih dulu bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis.
Oke, ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum ya. Bawang merah, bawang putihnya aromanya sudah harum. Saya akan tambahkan aromatiknya ya, serai yang sudah digeprek, daun salam dan daun jeruk purut. Oke, saya tumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum juga ya dari serai dan daun jeruk serta daun salamnya. Saya masukkan lombok hijaunya sambil diaduk-aduk. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan juga pete ya teman semua, ini yang membuat osengnya itu nanti sedap. Mantap teman semua karena ada petenya. Diaduk-aduk sampai semua bahan ini mengeluarkan aroma yang harum. Wajan anti lengket yang awet pilihan saya cuma stand cookware. Yang ini stand cookware Onyx Pan sudah 1 tahun lebih. Saya gunakan setiap hari untuk masak dan bikin konten. Masih seperti baru kondisinya. Anti lengketnya tidak ada yang terkelupas. Ukurannya ini saya suka, besar 32 cm. Bisa untuk masak untuk orang satu rumah. Stand cookware sudah terbukti awetnya tahunan. Teman semua jangan ragu ya. Ganti wajan di rumah dengan stand cookware. Pakai kode promo stand CTK2, dapatkan harga spesial. Supaya ada rasa pedas-pedasnya, saya kasih atau tambahan cabai rawit yang utuh ya teman semua, tidak saya potong-potong. Kemudian saya tambahkan tomat merah yang sudah dipotong-potong. Diaduk-aduk lagi ya teman semua. Sudah harum ya aromanya. Saya akan tambahkan air sedikit saja. Ini untuk melarutkan bumbunya ya teman semua. Saya tambahkan garam. Kemudian gula pasir. Dan kaldu jamur. Diaduk-aduk supaya tercampur rata. Saya masukkan ikan tongkol yang sudah digoreng. Sambil terus diaduk-aduk sampai bumbunya ini meresap ya ke dalam ikan tongkolnya. Oseng tongkol pete lombok hijaunya sudah matang ya teman semua. Gampang banget ya masaknya. Jangan lupa dicicip rasa terlebih dulu ya. Kalau mungkin kurang asin atau kurang manis, boleh ditambahkan garam ataupun gulanya ya. Ini saya sudah cicip, rasanya sudah enak, sudah pas banget. Saya matikan dulu ya apinya. Oseng tongkol pete lombok hijau, ini masakan yang bikin nostalgia, bikin flashback ke zaman dulu masih kecil, sangat sederhana sekali. Cita rasa tradisional masakan tempo dulu, enak dan nyaman di lidah. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!